Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nolan Efranda dan Bapak Tekat Matulatan sebagai dosen pengampu di mata kuliah Grafika Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pembangunan Peta Kota Prosedural Menggunakan Algoritma ASTAR. Berbeda dengan implementasi algoritma pencarian rute pada umumnya, yang hanya berfokus pada hasil teks di konsol, proyek kami ini mencoba melangkah lebih jauh. Kami tidak hanya mencari jalan, tetapi kami menggambar jalan tersebut. Presentasi ini akan membahas bagaimana kami menggabungkan kecerdasan algoritma ASTAR dengan teknik grafika komputer untuk memvisualisasikan peta kota prosedural secara dinamis, tetapi juga terlihat lebih realistis dan organik, seperti kota di dunia nyata pada layar komputer. Adapun anggota dari kelompok kami itu ada Azarodi Gusti Arya dengan NIM 48. Selanjutnya ada Yura Ramadhani dengan NIM 68, Balkis Manisa dengan NIM 69, Meiki Ajumaryadi dengan NIM 70, dan saya sendiri dengan NIM Auriel Lifta Ekriana Ginting dengan NIM 71. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Pada sistem navigasi digital modern, dibutuhkan mekanisme komputasi yang mampu memberikan rute optimal dalam waktu singkat. Namun, terdapat beberapa permasalahan utamanya nih. Yang pertama, itu ada representasi yang kaku. Banyak simulasi pathfinding itu masih menggunakan grid persegi, sehingga jalurnya yang dihasilkan terlihat tidak realistis. Yang kedua, navigasi organik. Jalan di dunia nyata itu cenderung melengkung, bukan lurus kaku seperti di grid, sehingga perlu pendekatan yang lebih natural. Selanjutnya, yang ketiga ada gap pemahaman, di mana masih kurangnya alat edukasi yang dapat memvisualisasikan bagaimana algoritma seperti ASTAR bekerja secara dinamis. Dari permasalahan ini, kami merumuskan beberapa fokus utamanya, yaitu yang pertama, bagaimana sih cara membangun peta kota secara prosedural dengan jalan yang saling terhubung. Yang kedua, bagaimana membuat jalurnya itu menjadi lebih organik menggunakan kurva. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan performa dengan struktur data seperti min heap. Selanjutnya, fokus grafika komputernya ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu estetika geometri dan optimasi visual. Estetika geometrinya sendiri ini kami menggunakan kurva Bezier untuk membangun jalan yang halus dan melengkung, sehingga nantinya akan terlihat lebih realistis. Kemudian dilakukan smoothing seperti metode Chaikin dan Lepkin untuk memperhalus bentuk jalan. Selain itu, digunakan juga teknik point in the polygon untuk memastikan objek seperti bangunan tidak keluar dari area yang seharusnya. Untuk optimasi visualnya ini, kami menggunakan struktur min heap sebagai struktur datanya untuk meningkatkan efisiensi pencarian pada algoritma ASTAR. Selanjutnya kami menggunakan layering rendering agar proses visualisasinya nanti lebih ringan dan stabil, serta kamera interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan zoom dan pan. Pada gambar di sebelah kanan ini ditunjukkan adalah konsep kurva Bezier-nya. Di sini ada titik P0 atau titik awalnya, dan titik akhirnya itu di P2 sebagai jalur utamanya. Untuk P1 sendiri itu merupakan titik kontrol yang digunakan untuk membangun sebuah lengkungan. Nilai parameternya ini T dari 0 sampai dengan 1 untuk menentukan posisi panjang kurva. Dengan pendekatan ini nantinya jalur yang dihasilkan menjadi lebih natural dibandingkan dengan garis lurus biasanya. Setelah memahami konsep dasar grafika dan
permasalahan yang ada. Selanjutnya teman saya yaitu Meiki Ajimariadi akan menjelaskan bagaimana implementasi fitur-fitur dalam sistem kami ini. Kepada Meiki saya persilakan. Baik, terima kasih Aurel. Perkenalkan, saya Meiki Ajimariadi. Sebelum saya lanjut membahas tentang fitur-fitur utama pada proyek ini, saya akan menambahkan pada materi Aurel sebelumnya, di mana kenapa kami fokusnya pada estetika geometri dan optimasi visual. Sebelumnya, kami sudah melakukan uji coba dengan membuat prototipe dasar proyek ini, di mana kami membuat prototipe sederhana untuk menguji dan meneliti bagaimana membuat peta ini dengan baik. Namun, ada beberapa kendala utama yang kami dapati ketika membuat proyek ini. Yang pertama, program terasa berat dan patah-patah. Ketika kami menjalankan program tersebut, ketika kami mencoba menggeser-geser, menzoom, maka program tersebut seperti bergerak patah-patah. Nah, untuk itu kami mencari tahu solusi untuk mengatasi tersebut. Nah, salah satu langkahnya yaitu seperti yang dikatakan Aurel. Pertama, kami fokusnya kepada struktur datanya, yaitu menggunakan minHIP. Kemudian, fokus kepada pre-rendering statiknya, yaitu layered rendering, sehingga program yang kami buat itu akan lebih stabil. Kemudian, kendala yang kedua adalah mobilnya masih bergerak menukik tajam di tikungan. Ketika ada tikungan, mobil yang bergerak melewati tikungan tersebut, ia akan menukik tajam tidak sesuai jalur pada jalan di peta. Nah, untuk itu kami coba cari tahu solusinya, yaitu dengan menggunakan kurva Bezier, sehingga dapat merepresentasikan jalan yang memiliki jalan melengkung, sehingga ketika mobil itu melewat, ia akan mengikuti lengkungan dari jalan. Dia tidak akan menukik keluar jalur dari jalan. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur yang ada pada project ini, yaitu pertama ada fitur generasi dan kontrol. Adapun fitur-fitur yang tersedia adalah generate map. Nah, fitur generate map ini digunakan untuk membuat peta baru. Misalnya, kita generate, tekan tombol generate, maka peta atau map yang baru akan muncul dengan berbeda bentuk. Yang kedua, ada acak posisi. Pada peta tersebut ada yang namanya titik awal dan titik akhir. Untuk menentukan titik awal dan titik akhir, kita dapat menggunakan tombol acak, di mana ia akan mengacak titik awal dan titik akhir secara random. Kemudian ada tampilan graf. Nah, di sini ada fitur untuk menampilkan graf-graf pada jalan pada peta, sehingga kita tahu di mana titik graf di peta tersebut. Kemudian ada set start dan set end, di mana kita menentukan titik awal dan titik akhir secara manual. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yura. Terima kasih. Terima kasih Meiki, saya Yura Ramadhani. Nah, di slide ini saya akan membahas mengenai bagian fitur animasi dan eksplorasi. Di sini kami nyediain beberapa fitur kontrol supaya user bisa lebih bebas berinteraksi dengan web. Pertama, ada fitur Pan and Zoom Map. Di fitur ini kita bisa bebas geser atau swipe dan juga bisa ngezoom atau di-scroll sesuka hati tanpa perlu takut kualitas gambarnya bakal pecah karena kami pakai format vektor. Kedua, ada fitur mulai atau pause untuk memulai atau menghentikan sementara proses simulasi pencarian jalan menggunakan algoritma ASTAR secara real-time. Ketiga, fitur slider swiper. Nah, jika teman ingin melihat ulang prosesnya, di sini ada slider interaktif yang bisa kita geser-geser untuk memajukan atau memundurin progres animasi sesuai keinginan. Keempat, ada fitur step by step. Di sini kita bisa mantau navigasi secara presisi per persimpangan pada hitungan 1/144 frame.
Terakhir ada fitur reset animasi. Di sini bakal ada tombol reset yang berfungsi untuk menghapus semua rute yang sedang aktif dan mengembalikan kondisi peta ke keadaan semula agar siap untuk pencarian rute yang baru. Baik, slide selanjutnya kita masuk ke bagian fitur visualisasi dan statistik. Pertama, ada visualisasi cabang diuji. Nah, saat program jalan, sistemnya bakal nunjukin garis pencarian berwarna biru atau hijau yang nandain jalur potensialnya. Kedua, ada visualisasi jalur akhir. Nanti setelah targetnya ditemukan, dia akan menyorot rute emas alias jalur optimalnya dengan ngasih efek glow di layar. Ketiga, hover bangunan. Jadi, kalau misalnya kita arahkan kursor ke arah gedung, bakal muncul tooltip dinamis gitu. Contohnya, misalnya kita ngarah ke bangunan rumah sakit, bakal muncul keterangan rumah sakit. Terakhir, ada desain office ribbon. Buat antarmukanya sendiri, panel kontrolnya kami bikin berkelompok menggunakan desain bergaya Microsoft Office ribbon biar gampang dipakainya. Dan user nggak bingung pas nyari fitur karena tampilannya udah familiar. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Balkis Manisa. Baik, saya Balkis Manisa akan membahas metrik di layar tampilan. Mari kita lihat langsung bagaimana sistem kami melakukan pencarian jalan secara real-time. Antarmuka ini berfokus pada kapabilitas sistem dalam melacak performa algoritma secara instan. Jadi, fungsi utamanya adalah mencatat metrik komputasi dan geometri. Ini sangat penting untuk menganalisis efisiensi heuristik dari algoritma yang kami gunakan. Kalau kita bedah dari data hasil simulasi barusan, elemen visual di layar menampilkan data spesifik seperti node jalur 8 node, edge jalur 7 edge, jarak sepanjang 20,2 km, waktu pencariannya sangat cepat, yaitu hanya 0,20 milidetik, dan node yang dikunjungi sebanyak 9 node. Perhatikan antara node yang menjadi jalur dan total yang dikunjungi. Ini menunjukkan betapa efisiensinya oktal heuristik pada algoritma ASTAR kami. Sistem tidak menyebar buta mencari jalan, melainkan cerdas membuang jalur buntu. Pada intinya, program kami bukan hanya sekedar menampilkan animasi visual, tetapi telah menjadi profiling tool alat ukur yang valid untuk menguji efisiensi algoritma pathfinding pada graf jalan organik. Lalu, bagaimana kami bisa mencapai performa secepat 0,20 milidetik tersebut? Jawabannya terdapat pada teknologi dan implementasi yang kami gunakan. Dari segi teknologi stack, kami menggunakan Python versi 3.10 ke atas dengan Pygame untuk rendering grafis. Namun, proyek tetap berfokus pada implementasi mandiri. Kami tidak menggunakan library instan dari pihak ketiga untuk logika inti. Semuanya murni kami bangun dari nol. Pencarian jalurnya menggunakan algoritma ASTAR yang dioptimasi dengan struktur data min-heap priority queue buatan sendiri, sehingga komputasinya sangat cepat. Kami mengkoding matematika geometri kurva Bezier secara manual untuk membentuk jalanan organik yang melengkung, serta kami membangun algoritma raycasting point in poly untuk memastikan tata letak gedung tetap logis dan tidak tumpang tindih secara acak. Secara keseluruhan, proyek ini benar-benar menguji pemahaman komprehensif kami dalam menyusun struktur data dan grafika komputer tingkat lanjut secara mandiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azarodi. Oke, terima kasih Balkis Manisa. Saya Azarodi Gustiarya akan menjelaskan distribusi tugas tim. Nah, tim kami ini terdiri dari 5 anggota dengan peran yang telah dibagi secara spesifik sesuai kompetensi masing-masing. Yang pertama ada Aurel Lifta Ekriana Ginting sebagai sistem arsitek. Nah, bertugas membangun fondasi sistem mulai dari core map gen, konektivitas antar node menggunakan BFS, hingga integrasi main loop yang menjadi tulang punggung keseluruhan program. Yang kedua ada Yura Ramadhani sebagai algorithm engineer, bertanggung jawab atas logika pencarian jalur, yakni implementasi min-heap queue sebagai struktur data prioritas, algoritma per feeder ASTAR untuk navigasi optimal, serta pembentukan jalur Bezier untuk visualisasi rute yang halus.
Yang ketiga ada Meki Ajmaryadi mengambil peran map engineer, menangani penempatan bangunan di peta, validasi posisi menggunakan point in poly, serta rendering aset visual yang mempresentasikan elemen-elemen kota. Yang keempat ada Balkis Manisa sebagai visualization engineer, memastikan pengalaman visual pengguna berjalan optimal melalui kamera sistem dengan fitur zoom, serta overlay animasi yang memperkaya tampilan antarmuka. Yang kelima, saya sendiri yaitu Azhar Digustiarya selaku UI UX Engineer merancang ribuan UI sebagai antarmuka utama pengguna, mengelola stats logic untuk menampilkan data secara informatif, sekaligus mengkoordinasi pengujian integrasi agar seluruh komponen berjalan selaras. Setelah pembagian tugas tim, kami membuat jadwal pelaksanaan proyek. Nah, pengerjaan proyek ini direncanakan selama 8 minggu dengan 4 fase utama yang terstruktur dan terukur. Minggu 1-2 itu difokuskan pada pembangunan fondasi. Nah, tim di sini menyiapkan repository Git, membangun sistem mapgen, mengimplementasikan Minhip, dan merancang algoritma Astar sebagai inti dari seluruh sistem. Oke, selanjutnya kita memasuki minggu 3-4. Nah, di sini proyek mulai bergerak ke tahap integrasi visual dan fungsionalitas lanjut. Seperti kamera sistem mulai diintegrasikan dan jalur buzzer diimplementasikan untuk menghasilkan visualisasi rute yang lebih dinamis dan estetis. Selanjutnya kita memasuki minggu 5-6. Nah, di sini adalah fase visual polish, di mana tim menyempurnakan efek visual seperti glow dan roundabout agar tampilan peta lebih hidup dan menarik, sekaligus menyusun laporan awal sebagai dokumentasi progres. Oke, kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu minggu 7-8. Nah, di minggu ini digunakan untuk optimasi performa, finalisasi laporan, dan persiapan demo. Nah, tim memastikan sistem berjalan lancar, laporan lengkap, dan tim siap mempresentasikan hasil kerja. Proyek ini membuktikan bahwa kerjasama tim bisa menyederhanakan hal yang sulit menjadi sebuah konsep visual yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen sekalian. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian rencana kami ini. Kami berharap rancangan proyek ini dapat memberikan inspirasi atau manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.